Jika kita mengenal musuh dan mengenal diri kita sendiri, kita tidak perlu takut akan hasil dari 100 pertempuran. Lao Tzu. Di era kuno Tiongkok, terdapat seorang pejabat kekaisaran bernama Wang Jian. Ia adalah seorang yang bijaksana, cerdas, dan memiliki visi yang jauh ke depan. Wang Jian bekerja sebagai penasihat kepercayaan kaisar dalam masa pemerintahan dinasti Han. Suatu hari, sebuah kerajaan tetangga menyatakan niatnya untuk menyerang wilayah kekaisaran Han. Yang cemas meminta saran dari Wang Jian tentang bagaimana menghadapi ancaman tersebut. Wang Jian dengan bijaksana menyarankan bahwa sebelum mengambil tindakan militer, mereka harus lebih dulu mengenali musuh mereka dengan baik. Dengan memahami karakteristik, motivasi, dan strategi kerajaan tetangga tersebut, Wang Jian yakin bahwa kekaisaran Han akan dapat menemukan celah dan kelemahan yang dapat dimanfaatkan untuk memengaruhi mereka tanpa harus berperang. Wang Jian memulai penelitian yang mendalam tentang budaya, struktur pemerintahan, dan kebijakan-kebijakan kerajaan tetangga tersebut. Ia juga membaca catatan sejarah, mencari informasi tentang kepribadian pemimpin mereka, serta berbicara dengan orang-orang yang pernah berinteraksi dengan mereka. Dengan pengetahuan yang mendalam tentang musuh mereka, Wang Jian menemukan bahwa kerajaan tetangga itu memiliki beberapa permasalahan internal, perselisihan internal di antara bangsawan mereka, dan ketidakstabilan di beberapa wilayahnya. Wang Jian mengajukan strategi untuk memanfaatkan kelembahan-kelembahan ini. Ia menyarankan kaisar untuk tidak langsung mengancam atau menyerang, melainkan lebih dulu membangun hubungan diplomatik dengan kerajaan tetangga tersebut. Ia menyarankan untuk menjalin aliansi dengan bangsawan-bangsawan yang tidak puas dengan penguasa saat ini dan menawarkan bantuan dalam menyelesaikan perselisihan internal mereka. Dengan cara ini, Wang Jian berharap dapat memperlemah stabilitas internal kerajaan tetangga tersebut dan menciptakan perpecahan di antara mereka. Kaisar setuju untuk mengikuti strategi Wang Jian dan memutuskan untuk membangun hubungan diplomatik dengan kerajaan tetangga. Mereka mengirim utusan untuk menawarkan bantuan dalam menyelesaikan perselisihan di antara bangsawan mereka. Dengan taktik yang cerdas dan bijaksana, Wang Jian berhasil memanfaatkan kelembahan-kelembahan internal kerajaan tetangga tersebut. Alih-alih berperang, kekaisaran Han berhasil memengaruhi mereka dan memperoleh keuntungan tanpa harus mengorbankan banyak nyawa dan sumber daya. Kisah tentang Wang Jian mengajarkan kita bahwa dalam mencapai tujuan dan memengaruhi orang lain, penting untuk memahami musuh dengan baik. Mengenali musuh bukan berarti hanya fokus pada kelemahan mereka, tetapi juga memahami karakteristik, motivasi, dan perspektif mereka. Dengan pemahaman yang mendalam tentang musuh, kita dapat mengambil langkah-langkah yang cerdas dan bijaksana untuk memengaruhi mereka tanpa harus terlibat dalam konflik fisik yang merugikan. Mengenali musuh adalah kunci untuk mengembangkan strategi yang efektif dan mencapai pengaruh yang lebih besar dalam mencapai tujuan kita dalam kehidupan. Terkadang kita dihadapkan pada situasi yang memerlukan kemampuan untuk memengaruhi orang lain. Salah satu kunci penting untuk mencapai pengaruh yang positif dan efektif adalah dengan mengenali musuh dengan baik sebelum mengambil tindakan. Kisah tentang Wang Jian dari Tiongkok kuno mengajarkan kita pentingnya strategi ini. Berikut adalah panduan untuk bisa mengenali musuh sebagai cara untuk memengaruhi orang lain dengan bijaksana. 1. Lupakan prasangka dan kejahatan. Sebagai langkah pertama, kita harus berusaha untuk menghapus prasangka dan pandangan negatif terhadap musuh potensial. Ingatlah bahwa dalam dunia yang kompleks ini, terdapat banyak faktor yang membentuk orang menjadi seperti mereka. Alihkan perhatian kita pada memahami karakteristik dan motivasi mereka dengan bijaksana, bukan menilai mereka dengan prasangka. 2. Lakukan penelitian mendalam, sama seperti Wang Jian yang melakukan penelitian mendalam tentang kerajaan tetangga. Kita juga harus mengumpulkan informasi tentang musuh kita, pelajari budaya, nilai-nilai, latar belakang, dan kebijakan yang mereka anut, membaca catatan sejarah dan mencari sumber-sumber terpercaya
tentang mereka akan membantu kita memahami bagaimana mereka berpikir dan bertindak. 3. Berbicara dengan orang yang mengenal musuh. Jalinlah hubungan dengan orang-orang yang pernah berinteraksi dengan musuh kita. Mendengarkan cerita dari orang-orang yang mengenal mereka secara pribadi dapat memberikan wawasan lebih mendalam tentang kepribadian dan karakter musuh kita. 4. Amati tindakan dan perilaku. Perhatikan tindakan dan perilaku musuh kita dengan cermat. Amati pola tindakan mereka, cara berbicara, serta cara berinteraksi dengan orang lain. Informasi ini dapat membantu kita memahami niat dan tujuan mereka secara lebih baik. 5. Pahami motivasi dan ambisi. Setiap orang memiliki motivasi dan ambisi yang mendorong tindakan mereka. Cobalah untuk memahami apa yang ingin dicapai oleh musuh kita dan apa yang mendorong mereka untuk bertindak seperti itu. 6. Analisis kelemahan dan kelebihan. Melalui penelitian dan observasi, identifikasi kelemahan dan kelebihan musuh kita. Ketahui apa yang bisa memengaruhi mereka dan apa yang bisa membantu atau menghambat tujuan mereka. 7. Tetap berpikir rasional dan objektif. Selama mengenali musuh, penting untuk tetap berpikir rasional dan objektif. Hindari membiarkan emosi atau dendam menghalangi proses pemahaman yang objektif. 8. Jangan sampai terbawa ego. Tetap rendahkan hati dan jangan sampai terbawa ego saat berurusan dengan musuh. Kita harus siap menerima bahwa mungkin ada hal-hal yang tidak kita ketahui, atau mungkin kita salah dalam penilaian. 9. Gunakan informasi dengan bijaksana. Setelah kita mengenali musuh dengan baik, gunakan informasi ini dengan bijaksana dalam mencapai tujuan dan memengaruhi mereka. Temukan cara-cara yang cerdas dan taktis untuk memanfaatkan kelemahan atau untuk mendekati mereka dengan cara yang menguntungkan. 10. Jadilah pemimpin yang menginspirasi. Akhirnya, sebagai pemimpin yang bijaksana, jadilah sosok yang menginspirasi. Dengan memahami musuh kita, kita bisa mengembangkan strategi yang efektif untuk memengaruhi mereka dengan cara yang positif dan membawa perubahan yang baik bagi kedua belah pihak. Dalam dunia yang penuh dengan kompleksitas dan perbedaan, mengenali musuh adalah kunci penting dalam mencapai pengaruh yang berarti dalam interaksi dan komunikasi dengan orang lain. Dengan memahami musuh dengan baik, kita dapat mengambil langkah-langkah cerdas dan bijaksana untuk memengaruhi mereka tanpa harus terlibat dalam konflik yang merugikan. Semoga panduan ini membantu kita menjadi pemimpin yang bijaksana dan mampu menciptakan perubahan positif dalam lingkungan sekitar kita.